Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian semua semangat. Tepuk semangat, semangat, yeay. Nah, ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Kita akan belajar tentang muatan PPKN. Nah, yang pertama itu tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab kita sebagai warga. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. Yang kedua, melaksanakan keputusan dari rapat warga. Yang ketiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dalam mengambil keputusan bersama untuk mencapai mufakat. Nah, namun jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Pasti kalian pernah melihat atau mengikuti kegiatan pengambilan keputusan bersama ya. Nah, contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat antara lain memilih ketua RW dan RT, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskamping, dan serta menentukan acara hari ulang tahun kemerdekaan. Ayo kita simak contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan pertama. Yang pertama, mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Yang ketiga, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan. Yang keempat, memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat. Nah, kalian sebagai seorang siswa memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu juga punya tanggung jawab harus dilaksanakan. Contohnya, yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat pemilihan. Yang kedua, mengamati jalannya keputusan. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Dalam bermusyawarah, kita belajar tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah tentunya memiliki tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Sekarang kita belajar tentang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang pelajar, kamu memiliki tanggung jawab. Salah satunya tanggung jawabmu adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ayo, kalian sudah melaksanakan tugas tanggung jawab ini apa belum? Selanjutnya, contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 1. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama.
Yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bu Guru. Selanjutnya adalah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, sebagai contohnya piket kelas. Nah, piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Nah, setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing. Nah, tugas tersebut harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Nah, hari ini kita telah belajar tentang yang pertama, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sebagai warga dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, kalian sebagai siswa harus tetap melaksanakan tanggung jawab yang harus kalian selesaikan. Nah, Bu Guru ada tugas buat kalian. Yang pertama, ayo sebutkan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Yang kedua, sebutkan bentuk tanggung jawabmu dalam melaksanakan tugas. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan ya, dikumpulkan ke WA. Nah, kalian harus mengerjakan tugas tersebut. Kalian mengerjakan tugas tersebut merupakan salah satu contoh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.